Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Ini Jumatnya spesial nih. Iya, spesial nih. Pakai telur? Pakai telur? Pakai telur dong. Ini relevan pakai telurnya. Pakai telur. Kenapa? Karena di Random Jumat kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu balik lagi ke buku ini. Iya. Nih bukunya, kalau yang kemarin masih ada plastiknya, jadi ada mantul-mantul. Nah, sekarang mudah-mudahan lebih terlihat jelas ya. Iya, terlihat jelas, udah bisa dibuka-buka ya. Ini bukan dummy ya, ini beneran. Kalau mau beli di Tokopedia atau di Gramedia.com atau di mana-mana, ingat jangan beli yang dummy ya, jangan kayak handphone nanti. Beli buku benerannya, dan ini adalah buku yang ditulis sama Kang Harnas. Iya. Siapakah Kang Harnas? Yang ada gambarnya ini lah. Iya kan, kira-kira mirip. Ya Har, kita mau bahas buku terbaru dari lo. Kenapa disebut buku terbaru? Karena ini bukan buku pertama kan? Bukan. Ini adalah buku, maksud gua selain buku skripsi dan tesis ya. Iya. Ini bukan buku pertamanya Harnas. Betul. Ini buku ke 2, 3, 4, 5. Kalau sama 100 Maknyus ini ke 5. Ke 5. 5 ya, 5. 5 teman-teman yang 6. Yang ditulis sendiri Kimia Sutra 1, yang ditulis sendiri kedua ini. Itu sendiri kedua. Dari kedua. Oke, jadi ini adalah buku tentang nasi goreng, makanan sejuta mamat. Mas goreng. Ya. Tapi kalau ngomong nulis-nulis, saya sama Irfan kalah. Karena buku saya 2, tapi Irfan tesis 1. Itu dia bergelar doktor. Ya, di situ aja. Ya itu limited edition autograph. Yang autograph profesornya. Yang autograph profesornya. Kalau buku ini keluarnya ISBN. Nggak dapat doktor. Oke, ini kita mau bahas tentang nasi goreng, khususnya tentang buku inilah ya. Iya, buat. Ini buku ini sudah bisa dibeli di toko-toko buku. Iya, di Gramedia.com, ya. Toko buku fisik ada kalau yang masih pengen dengerin Kenny G. Bukunya di Gramedia ada, Gramedia.com ada, sama Shopee juga ada. Adanya di Shopee katanya, nggak tahu kenapa. Penerbitnya jualannya di Shopee. Oke. Buku ini tentang nasi goreng. Kalau teman-teman baca sih ya, tentang nasi goreng ini tentu saja adalah makanan yang biasa banget gitu. Iya. Lu tuh ngapain sih nulis buku? Nulisnya yang agak ini gitu, yang agak apa, makanan yang eksotik gitu, yang orang lain nggak punya gitu. Ya. Nah ini Van, jadi lu tahu penulis Bill Bryson kan? Tahu. Ya tahu. itu kan kalau teman-teman cek Bill Bryson itu bukan nulis yang hebat-hebat kan? Dia itu biasanya kalau kita ke apa namanya Big Bad Wolf yang dicari Bill Bryson yang ada gue beli semua gitu ya. Dia kan cerita tentang pengalaman dia di hutan, tentang kehidupan di Inggris. Dia sendiri orang Inggris kalau nggak salah, orang Amerika yang pernah tinggal di Inggris. Notes from a Small Island. Yang dia tulis itu bukan wah budaya kita begini, enggak. Dia bilang gua makan di satu restoran. Terus gue lihat reviewnya bintangnya 5. Pas gue makan di situ, kok ada masalah gitu, ada tikus atau ada apa. Terus dia review ya di internet, waktu itu di internet dia review, terus review dia nggak bisa diupload karena restoran yang dia review tidak setuju, ini dianggap menjelekan. Terus dia bilang, gimana orang bisa percaya ya sama review kayak gini ya, dia bilang. Jadi hal-hal kecil kayak gitu dia tulis, dan gua tuh enjoy bacanya. Gua bayangin sih ya sore-sore sambil ngopi gitu. Kalau buku-buku kuliner yang udah ada kan canggih, gede, mahal gitu kan. Terus temanya juga dalam, dan kalau lu nggak suka kuliner ya lu ngapain baca gituan gitu kan. Sama kayak orang yang nggak suka mobil terus baca mengenai review-review auto driver, ya mungkin buat dia ini apaan sih, detail amat gitu kan. Tapi kalau buku ini, karena apa gua pilih topik Nasgor yang paling simple, gue pengen yang baca bukan orang kuliner doang, tapi teman-teman yang lagi iseng-iseng, santai-santai, dia bisa ikutan baca gitu loh. Nggak cuma dari kalangan kuliner gitu. Tapi ini bukan buku review ya? Ini bukan. Ini buku. Ini sebetulnya cerita. Ada resepnya. Ada resepnya juga. Ada resepnya. Kenapa lu sepertinya lupa? Karena resepnya bukan resep gua, jadi nyalin. Ya.
Jadi buku ini sebetulnya cerita, jadi cerita kuliner, bukan tentang kulinernya, bukan buku masak gitu, tapi dia cerita yang menceritakan tentang ada hubungannya dengan nasi goreng gitu. Ya, contohnya ada lagu nasi goreng kan? Oh, itu Van Dort. Ya, Witte Van Dort, mana nasi goreng. Nah, itu ada ceritanya di sini. Kenapa sih dia nulis itu? Kok nasi goreng yang ditulis gitu? Jadi cerita-cerita sambung menyambung tentang nasi goreng gitu. Jadi ini ada cerita-ceritanya ya tentang nasi goreng, bukan kalau dibilang apa review ya, ada reviewnya juga karena ada beberapa tempat yang fenomenal kali ya, jadi dia di review juga gitu. Tapi ada juga yang secara umum cerita tentang nasi gorengnya itu sendiri. Betul. Saya satu hal yang gue baru tahu ya dari tulisan lo ini. Oh ya, by the way, buku ini racun pisannya karena karena bukunya nggak terlalu tebal ya, ini cuma 100-an halaman. Iya. Ya 100 lah, 105 gitu ya. 100-an halaman. Dan cara nulisnya kan ya adalah warna-warna Bill Bryson-nya di situ. Jadi kenapa saya bilang ini bukunya racun pisan, karena kalau udah dimulai gitu susah mau ditaruh dulu gitu. Jadi kayak tanggung lah dikit lagi gitu, tanggung dikit lagi, tonton habis aja gitu. Kayak nasi goreng sih. Iya betul. Dikit lagi, tonton habis gitu. Ya kalau gue mau cerita apa tadi ya, di buku ini yang satu hal yang gue baru tahu adalah nasi goreng itu nggak dari awal pakai kecap. Nggak. Jadi gini, ini kan ceritanya gue nulis buku ini karena frustrasi waktu COVID. Harus terpaksa kerja di rumah gitu kan. Kalau kerja di rumah kan, kalau di kantor kan bisa berdiri, keluar. Kalau di rumah kan nggak bisa ya kan. Jadi mau nggak mau, gue harus mengerjakan sesuatu yang lain kalau gue lagi bete ngerjain penawaran misalnya gitu. Nah, gue mulai tulis buku nasi goreng. Gue mulai punya ide, bikin buku yang semua orang bisa baca, bla bla bla. Jadi kulinernya harus simple, contohnya nasi goreng. Pertanyaannya, bisa nggak ditulis nasi goreng kayak gitu? Kalau lu mau nulis, nyampe nggak 100 halaman kan minimum 100 halaman ya? Nyampe nggak 100 halaman nih? Nah, cerita pertama itu yang membuat gue semangat untuk menulis. Ternyata nasi goreng ini sudah ada di Serat Centini, Pak. Jadi Serat Centini itu 1700 ditulisnya 1700-an, tapi dia kan berdasarkan cerita 1500-an. Artinya sebelum pada saat awal-awal Islam masuk ke Kerajaan Mataram gitu ya. Jadi ternyata kita kan yang Serat Centini itu terkenal karena tempe kan. Tempe kita misalnya ini ada di Serat Centini. Ya, tempe ada di Serat Centini. Ternyata yang ada di Serat Centini itu banyak. Opor ada. Ikan betutu, opor, terus banyak kue-kue macam-macam gue nggak inget lah. Salah satunya nasi goreng. Dan nasi gorengnya kebetulan yang banyak menyebut nasi goreng itu sesudah dia masuk ke daerah Jawa Barat. Oh, justru di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Jadi di namanya apa, mesti baca lagi lupa. Wanayasa atau apa gitu. Di pertapaan itu ternyata daerahnya sekitar Ciamis. Sekitar Majalengka, sekitar situ gitu. Jadi dari situ gue bilang, ternyata nasi goreng udah ada di Indonesia lama juga loh. Dari tahun 1500. Nah, nasi goreng yang di Cina, nasi goreng Yangzhou itu kan terkenal, nasi goreng Yangzhou itu juga 1500 juga. Oh, oke. Berarti siapa yang duluan kita masih bisa fight nih. Jadi kalau nasi goreng itu asalnya dari Cina, ntar dulu. Bukan, karena di Indonesia di Serat Centini ada, dan itu bisa jadi lebih tua dari yang Periak, tapi beda karena itu nggak ada bumbu-bumbunya beda gitu. Karena bumbunya yang tersedia kan abad ke-15 di Cina sama abad ke-15 di Indonesia kan beda gitu. Jadi gue lacak lah kira-kira seperti apa nasi goreng yang abad ke-15 itu. Yang paling awal. Iya, yang paling awal gitu. Dan gue inget pada saat satu kali review restoran Manjabal 2, kalau teman-teman udah pernah yang di Tasik. Gunung Cupu, Tasik ya, itu antara Ciamis sama Tasik. Nah, di situ ada menu namanya nasi goreng piritan. Nasi goreng piritan itu isi perut ikan kan, tapi bumbu nasi gorengnya itu yang nggak pakai kecap gitu. Kencur, ini bumbu tradisional. Lebih mirip sama bumbu pepes itu ya sebenarnya. Iya betul. Jadi nasi goreng piritan itulah menurut gua salah satu bentuk nasi goreng yang paling tua di Indonesia. Tuh. Karena ya daerahnya situ tempat si
tempat yang tercatat di Serat Centini itu nggak jauh-jauh dari situ kudunya mah gitu. Tapi di buku ini punya disclaimer ya teman-teman, buku ini adalah buku fiksi kecuali ada buktinya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, oh itu nggak ada buktinya, berarti fiksi. Iya, ini buku adalah buku fiksi. Semua yang ditulis adalah fiksi kecuali yang ada buktinya. Iya betul. Kalau buktinya nggak ada berarti fiksi aja. Atau buktinya berbeda dengan yang ditulis. Iya. Berarti itu fiksi juga. Jadi kira-kira gitu yang bikin semangat Pan. Ternyata nasi goreng teh makanan Indonesia yang udah ada ratusan tahun yang lalu gitu. Iya. Terus kalau lu cerita tadi ya kan bumbu-bumbunya ya bumbu-bumbu dasarnya pakai ada di sini kok perut ikan gitu ya. Iya. Itu kan pasti mewah ya, karena kalau ditulis di Serat Centini kan dia kan dalam rangka apa ya berkunjung gitu ya, pasti kan itu persembahan gitu ya untuk tamu atau untuk penggede yang datang ke sebuah wilayah gitu. Berarti sebenarnya itu versi mewahnya ya, mungkin versi sederhananya mah nggak pakai itu ya, nggak pakai perut ikan ya. Ya itu Van, di Serat Centini nasi goreng itu varian nasi. Jadi ada nasi kuning, ada nasi putih, ada nasi goreng gitu loh. Jadi itu varian nasi. Jadi bentuk nasi goreng yang salah satu paling tua di Indonesia di Serat Centini itu kita temukan di hotel-hotel kalau sarapan. Kira-kira kayak gitulah. Karena kalau di Cina single dish. Jadi ketika yang versi Cina masuk jadi populer, nasi goreng itu jadi single dish gitu. Jadi pakai udang, pakai kepiting, pakai ini, pakai ono. Padahal kalau dilihat di Serat Centini yang disajikan adalah ikan, ayam, ini dimakan sama nasi goreng. Betul, dimakan sama nasi kuning, nasi goreng, nasi ini, nasi itu gitu. Kayak di kondangan kawinan ya? Iya betul. Kawinan adalah di hotel-hotel kalau breakfast kan, nasi goreng seperti itu tuh gitu. Tapi bumbunya mirip dengan nasi goreng piritan yang sekarang jadi single dish. Gitu. Ada satu teori tentang nasi goreng yang lu nggak tulis di sini sih ya, tapi itu juga sekali lagi karena tidak ada buktinya, jadi mungkin fiksi. Kenapa nasi goreng itu kalau yang dijual di Indonesia ya di abang-abang itu ya suka jualan atau di restoran itu porsinya pasti gede, pasti besar gitu porsinya. Ya mungkin tadi teorinya Harnas mah yang single dish gitu ya. Kalau teori gua adalah karena dia sifatnya adalah sebagai nasi sekaligus sebagai lauk gitu. Jadi itu sebenarnya adalah nasi goreng yang dimakan dengan nasi goreng. Jadi dua. Betul. Nasi goreng itu sebagai nasinya dan sebagai lauknya. Nasi pakai gorengan nasi. Gorengan nasi. Oh ya, menurut lu nasi goreng ini bagian dari gorengan atau bukan kalau gitu? Dia tumisan ya. Dia tumisan sih. Tapi digoreng sih. Ya kalau definisi gorengan adalah mengeringkan sesuatu dengan minyak. Iya. Sebetulnya nasi goreng ini memang digoreng ya. Iya, digoreng, betul. Si nasinya itu agak dikeringkan ya, meskipun tidak sampai jadi rangginang gitu. Betul. Yang adalah nasi goreng sesungguhnya gitu. Oh iya, rangginang benar. Lu nulis kayak gini nggak tergoda gitu waktu lu nulis? Lu berhenti nggak sih makan dulu gitu atau? Oh iya dong. Maksud gua gini, pada saat lu cerita tentang nasi goreng babat Hengki Semarang gitu, terus tiba-tiba gue lupa rasanya, cari dulu lah nasi goreng babat gitu. Karena COVID ya, waktu nulis ini kan Iya, lu pasti nggak bisa keliling. Gue juga keluar, jadi gue mengandalkan memori yang dulu makan gitu. Atau pas yang deket-deket misalnya Cakalang Kecombrang atau Tiarbah kan pesen lagi. Nah, bisa pesen lagi, bisa makan gitu. Dan itu kecuali yang bisa tapi kalau kayak Semarang dan sebagainya itu ya gue mengandalkan memori aja karena nggak bisa ke Semarangnya. Berarti segitu berkesannya ya sampai lu inget ya? Kata gue sih iya sih, kalau nasi goreng babat itu ya. Nasi goreng babat itu semuanya unik itu, bumbunya unik, alatnya pun unik. Dia pakai sendok semen yang dibegokin. Ya kan, kalau yang di versi Tiarbah atau versi Cakalang Kecombrang kan pakai wajan. Dia mah enggak, wajahnya stay. Wajahnya diam, tapi dia istilahnya main pingpong. Gitu ya. Gorengnya gitu. Dia kan main badminton. Kalau dia main pingpong, set gitu. Dan itu aromanya, rasanya ya. Dan juga dia kan milih babat orang tuh. Jadi nasi goreng babat itu orang datang, terus babatnya mana? Dikeluarin sama dia, babat paru, terus pilih yang ini, oke, yang itu baru digorengin gitu. Itu juga khas di nasi goreng babat tuh. Aduh, gue jadi lapar. Nah itu maksud gue, pada saat lu nulis gitu kan, nasi goreng kayak gini dengan aroma begini,
Kita tidak tergoda. Iya, tergoda sih, tergoda. Tapi jadi kepengen pergi jalan-jalan. Iya. Berarti buku ini bisa dibawa juga ya kalau mau jalan-jalan ya. Bisa, karena cerita kayak cerita tentang nasi goreng babat atau nasi goreng merah itu kan. Iya, nasi goreng merah itu mengutip ceritanya Irfan yang makan nasi goreng merah di Jogja. Di kereta dari Jogja. Iya. Dan ternyata nasi goreng merahnya manis. Iya, heran itu gue. Padahal ada cerita khusus mengenai nasi goreng merah di Surabaya gitu. Padahal nasi goreng di Bakmi Jawa itu kan beberapa juga ada yang menyediakan nasi goreng ya. Itu nggak manis. Iya. Nggak ngerti kenapa yang itu manis. Apa saja mungkin. Tapi jadi bahan juga di buku ini. Jadi saya agak kepilem lah sedikit. Gitu. Ada. Ada lah namanya kesebut gitu sedikit. Random Jumat juga ada kesebut. Random Jumat juga kesebut. Gitu. Random Jumat juga kesebut gitu. Oh ya, satu yang juga dibahas di buku ini adalah fenomena nasi goreng terkini yang booming ya dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu nasi gorengnya Bahtiar ini, kan Tiar Bah. Betul, Tiar Bah, betul. Ini apa yang lu lihat dari nasi gorengnya Tiar Bah ini? Maksud gua, ya itu nasi goreng kan, dibandingkan dengan yang lain-lain ya pasti dia istimewa karena enak sih, emang itu bener. Tapi sebenarnya dari nasi goreng yang enak yang banyak itu, apa yang lu lihat dari Tiar Bah sampai lu masukin khusus gitu? Sebenarnya ada dua ya. Pertama, nasi goreng itu walaupun dianggap sebagai makanan biasa di mana-mana ada, tapi berhasil viral. Tiar Bah boleh dibilang viral lah ya. Twitternya, followernya kan banyak, terus dia melalui Twitter jualan, semua orang beli-beli. Jadi anak-anak muda, marketnya kan anak-anak muda, milenial yang seneng sosial media, itu kena juga sama nasi goreng gitu. Jadi nasi goreng itu masih relevan. Oke. Ya, orang bicara nasi tumpeng pun, nasi tumpeng kayaknya jarang viral ya, belum pernah viral gitu ya. Terus nasi liwet, itu semua dianggap makanan kuno gitu. Tapi nasi goreng tiba-tiba bisa di-reinvent jadi sesuatu yang baru ya. Dan itu langsung booming gitu. Semua orang langsung pesan, wah nge-tweet, terutama Twitter ya. Semua pada nge-tweet, dan Chef Arnold Purnomo juga makan gitu kan, sampai Tiar Bahnya jadi jadi tamu di MasterChef. Hanya gara-gara nasi goreng gitu. Menurut gua itu masih relevan. Dan yang kedua, gua sendiri nyobain kan nasi goreng Tiar Bah itu, dia nggak pakai kecap. Iya, dia nggak pakai kecap. Dan nasi goreng Tiar Bah itu bukan cuman enak. Sebenarnya kalau enak mah banyak gitu ya faktornya. Tapi dia itu beda. Lu budget lu 30.000, lu makan siang, ya. Lu beli nasi goreng, gue juga suka beli. Cuman banyak gagalnya terus terang buat gue ya. Yang nasi goreng tek-tek itu kalau nggak yang memang tempat tertentu di Serpong gitu ya. Yang lainnya pasti rata-rata, aduh rasanya begini amat gitu. Tapi ketika lu pesen dia punya, memang beda rasanya. Rempahnya terasa, nggak terlalu berminyak, nasinya perak gitu loh. Jadi basic prinsipnya nasi goreng itu dia ikutin yang baik dan benar gitu ya. Yang baik dan benar, dan ternyata dia berhasil jadi beda. Gitu aja beda gitu. Gue nyobain tuh 2 kali nasi goreng Tiar Bah itu. Gue nyobain 2 kali. Yang pertama kan originalnya gitu, gue makan apa adanya. Enak sih memang. Terus ya beneran enak. Iya benar. Terus yang kedua, gue kecapin. Gue beli yang kedua, gue panasin lagi di wajan, gue kecapin. Itu ternyata enak juga. Pakai kecap manis maksudnya? Pakai kecap manis. Jadi kalau yang bilang, nasi goreng kok nggak pakai kecap, kecapin sendiri aja enak. Iya, kecapin sendiri enak. Enak. Yang nggak pakai kecap juga enak, yang pakai kecap juga kalau emang selera sih ya. Tapi iya, kalau emang suka yang agak manis, taunya ya bisa dipakai kecap gitu. Yuk kecapinnya sendiri. Tapi dia base-nya emang udah enak banget sih. Iya, base-nya enak, bumbunya keluar. Jadi well executed gitu. Si nasi goreng ini teh. Jadi sebetulnya dia beda sendiri. Dia untuk budget segitu gitu. Pakai itu kan, dendeng lemak itu. Dendeng lemak, iya. Menurut gua dendeng lemak itu tambahan yang orang kalau kepikir nasi goreng dendeng lemak kelihatannya kan atau kedengerannya berminyak. Ternyata enggak. Karena si dendeng lemak itu kan lemaknya cenderung kering ya. Betul, lemaknya cenderung kering. Jadi dia cuma nambah aroma aja sebetulnya. Ya, jadi kalau nggak suka lemak ya nggak usah, bisa minta dikurangin dendeng lemaknya. Tapi nasi gorengnya saja udah enak menurut gua sih. Nah, nasi goreng Tiar Bah itu ya, karena dia bumbunya, gua nggak tahu ya, gua nggak menganalisa bumbunya apa aja, tapi
menurut gua dia ada satu pairingnya yang cocok banget. Sate Marangi. Itu pakai sate Marangi enak pisan sih. Kalau lu nanti nyobain lagi ya, beli lagi nasi goreng tiarbah, lu beli sate Marangi, terus lu kasih lah atau di pairing lah antara nasi goreng tiarbah itu dengan sate Marangi, itu cocok banget. Oke. Kemarin di acara IG Live-nya Fermentasi Nusantara sama Chef Charles Toto dari Papua, kita lagi nantangin tiarbah bikin nasi goreng ulat sagu. Dendeng lemaknya ganti ulat sagu. Ya, itu mungkin jadi next viral selanjutnya karena seingat gue juga pernah bikin masakan-masakan pakai nutrisari sama pakai makanan kucing. Makanan kucingnya, jadi kenapa tidak ulat sagu gitu. Kayaknya boleh di nasi goreng kalau ada nasi goreng tiarbah cabang Papua bikin yang ada ulat sagunya. Pakai ulat sagu itu. Iya. Ini kan buku ini kan nggak terlalu panjang ya sebenarnya mah gitu ya, 100 halaman tadi gue cerita. Kalau lu masih bisa gitu ya nambahin gitu. Lu mau nambahin cerita apa lagi di cerita tentang nasi goreng ini? Ada nggak yang masih kayaknya gue kan biasa gitu kalau nggak tahu ya, kalau bikin disertasi sih gitu, begitu udah disubmit semua sih kenapa gue nggak bahas yang ini. Abis gitu begitu lu lulus tuh kayak rasanya kayak kok gue lulus ya, padahal gue nggak bahas itu loh, kayak salah gue ini gitu. Itu apa istilahnya tuh imposter syndrome gitu. Sukses tapi orang lihat sukses tapi diri sendiri ngerasa kayak enggak gue mah gitu. Nah, lu secara sebagai penulis gitu ya, begitu buku ini terbit gitu atau selesai ya dinyatakan sama editornya, oke Pak kita cetak, terus lu kan udah nggak bisa apa-apain ya gitu. Ada nggak ya kayak wah kayaknya gue mestinya gue tambahin cerita ini gitu? Sebenarnya ada, jadi pasti ada. Cuman karena tempatnya udah nggak cukup kan untuk menjadi buku populer yang gua mau itu halamannya maksimum 100-120, nggak boleh lebih dari itu, kalau lebih ketebelan. Jadi akhirnya harus di skip. Satu hal yang belum banyak dibahas itu nasi goreng tek-tek, ya. Dan di Gading Serpong sini ada satu tempat gerobak gitu, ya nasi goreng. Itu pusat nasi goreng tek-tek Gading Serpong gitu kan. Dan dia sudah jualan sejak mall SMS itu lagi dibangun. Jadi dia itu jualan sebetulnya untuk yang karyawan-karyawan yang dulu membangun mall Samaritan Serpong. Udah 10 tahun, nggak tahu, lebih kali 20 tahun ya. Kayaknya ada, SMS 2006 aja mah ada kali. Ya, makanya, jadi dia nggak bergerak tempatnya di situ. Dulu ini kosong Pak, sekarang udah jadi ruko. Jadi tadi dia jualan dari kosong sampai rame dan ada beberapa gerobak di situ. Nah itu jualnya nasi goreng semua Pak. Ada kalau nggak salah 4 gerobak ya. Ada sih yang jual bubur Madura lah segala macam. Tapi cakwe juga ada. Tapi 4 gerobak ini nasi goreng semua, karena dulu kuli-kuli bangunan makan di situ, nasi goreng semua kan rata-rata. Setelah berkembang dia tetap jualan yang sama gitu sekarang. Jadi udah jualan dari tahun kapan? Ya udah 20 tahun lah Mas. Nah, itu belum sempat kebahas. Nasi goreng yang tek-tek itu mungkin teman-teman punya pengalaman beli nasi goreng tek-tek enak di mana gitu. Nah, itu kita belum sempat bahas waktu itu terus terang. Nah, itu yang menurut gua satu sisi nasi goreng yang belum dibahas. Karena nasi goreng ini satu jenis makanan yang 500.000 ada, yang 5.000 juga ada. 5.000 nggak ada lah, 10.000 kali, minimal 10.000 lah gitu ya. 10.000 sampai 500.000. Nasi goreng juga gitu. Kalau kita mungkin ke mana, dapur Babah Elit misalnya, ya kan, nasi goreng buntut, panggang gitu. Nasi goreng wagyu, nah itu bisa 300-400.000 kan. Tapi yang 10.000, 10.000. Iya, Mas Wahyu 10.000 gitu. Satu jenis makanan tapi spektrumnya komplit. Nah, spektrum paling bawah ini kemarin nggak terlalu terbahas gitu. Jadi, telepon kita cut dulu. Telepon lu bunyi apa? Gue matiin dulu deh. Perasaan udah gue matiin. Santai aja. Oke. Ya, jadi spektrum nasi tek-tek ini yang lu kalau masih ada kesempatan lu pengen masukin gitu. Iya, betul. Iya, tek-tek tuh unik sih karena dia bukan cuman gayanya yang beda-beda gitu ya, bumbunya juga lain gitu. Dan juga dia punya feature di mana customer itu bisa bring your own gitu. Jadi kayak
keluar dari rumah. Iya. Lu cegat tukang nasi goreng tek-tek, abis gitu lu bilang nasi goreng 1 telurnya dari rumah. Iya. Itu di nasi goreng Babat Semarang juga gitu kan. Lu bisa beli nasi goreng atau lu bisa bawa nasinya. Gorengin pakai bumbu dia gitu. Itu karena dia juga dulu base-nya tek-tek ya. Base-nya tek-tek, betul. Base-nya tek-tek. Tek-tek kan jualnya mie, macam-macam kan, ada beberapa itu. Tapi yang main seller dia nasi goreng. Dan gue cobain yang Serpong itu enak memang. Nasi goreng tek-tek tuh yang paling ekstrim yang pernah gue cobain adalah gue yang goreng. Gue pernah nyegat tukang nasi goreng. Gue bilang gue beli nasi goreng, tapi gue yang goreng. Jadi dia cuma gini doang, dia bilang, masukin ininya kan, ininya juga, aduk lagi. Gue yang aduk di gerobaknya dia. Mungkin Tiarbah kalau beli nasi goreng begitu mungkin kan, Pak. Tiar kalau beli nasi goreng. Dia yang goreng. Iya. Saya aja yang goreng mas gitu. Kalau dalam istilah Sunda itu disebut dengan nasi goreng haliku aing. Betul. Oke. Ya nasi goreng kan, ya lu bilang tadi ini tujuannya adalah bikin buku nasi goreng ini adalah biar orang baca yang ringan-ringan gitu ya. Iya. Lu happy nggak sama hasilnya? Tulisan lu sendiri di sini. Cukup happy sih menurut gua lebih karena warnanya ya. Jadi kalau lu ingat buku Kimia Sutra yang dulu pertama itu bagus isinya ya, tapi salah satu yang gue pengen perbaiki dari buku itu adalah dalamnya gelap. Karena hitam putih kan, warnanya hijau kurang terlihat. Kalau yang ini kan cerah warnanya ya kan tuh. Nah, dari awal gue udah bilang ini buku harus cerah ya, harus banyak warnanya, harus ada pokoknya cerah lah gitu ya. Dan ini menurut gue mencapai cerahnya itu gitu. Cuman dari sisi ceritanya sih harusnya bisa lebih banyak lagi yang digali gitu. Harus banyak yang dicoret supaya nggak terlalu panjang dan supaya orang-orang juga bisa baca dan gue berharap bahwa banyak teman-teman, gue pengen banyak teman-teman yang menulis lagi cerita-cerita Indonesia gitu, cerita kuliner kita gitu. Ya lu lihat ke guanya nggak usah gitu kan. Cerita-cerita kita. Gitu. Gue pengen banyak orang yang nulis ke gue. Iya, ntar gue nulis. Soalnya Kimia Sutra Jilid 2 harus Irfan dulu. Baru bisa gue yang nulisin. Harus nyangkut itu di bagian itu ya. Sorry ya. Tapi gini, teman-teman yang nonton Random Jumat ya, kalau kalian udah denger Random Jumat sejak masih di podcast di Spotify dan juga nonton videonya Random Jumat, kalian kan udah apal gitu ya sama suaranya Harnas gitu ya, cara ceritanya Harnas sama suaranya Harnas itu udah kebayang gitu lah. Oh ini Harnas kayak gini, bentuknya, suaranya kayak gini, cara ceritanya kayak gini. Nah, untuk yang pendengarnya Random Jumat atau penggemarnya Random Jumat yang subscribe Random Jumat, kalau yang belum tolong subscribe. Pada saat kalian baca buku ini ya, itu kalian bisa dengar suaranya Harnas. Jadi pada saat dia cerita, ditulis di sini gitu ya, kayak dimulai dengan mengapa nasi goreng, itu yang kedengeran adalah suaranya Harnas lagi ngomong gitu. Jadi kalau kalian memang fansnya Harnas di Random Jumat, coba deh baca buku ini dan saya jamin kalau kalian bacanya sambil mau tidur gitu ya, itu kedengeran suaranya Harnas. Fansnya Irfan juga boleh baca, karena banyakan fansnya Irfan kayaknya. Tapi tetap yang akan kalian dengar adalah suaranya Harnas. Adalah nama Irfannya ada kok. Jadi silakan tolong silakan dibuktikan itu tadi, karena itu belum terbukti ya buat teman-teman. Tapi kalau buat saya mah udah gitu. Jadi pas gue baca ini itu berasa lu lagi cerita aja gitu. Ya silakan dibuktikan ya, bener nggak kalau baca ini yang kedengeran adalah suaranya Harnas, karena menurut gue mah bener gitu kayak gitu. Itu obrolan kita tentang teman-teman kalau mau cari bukunya ada di gramedia.com dan ada di Shopee. Di search aja Nasgor karya Kang Harnas nanti keluar gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman ada yang nulis buku misalnya, tolong dong dibahas di Random Jumat, boleh juga. Boleh ya, silakan komen di sini. Kang, tolong dong bahas buku kita, boleh? Buku apa aja boleh. Kita terima kok gitu ya. Kalau mau diundang ke sini baru kita ngobrol biar enak gitu. Mr. Fesenden mau membahas tentang kimia organik, kita terima juga. Enggak, saya enggak ya.
Saya mendingan enggak gitu. Harnas aja. Kalau kalian nulis buku, mau kesini kita ngobrol bareng biar Iya, bukunya kita dibawa, ngobrol cerita isinya langsung. apa, kita baca, terus Ayo, kita gitu. ngomongin, ayo ya silakan nanti. Karena kita mah seneng setiap kali ada orang yang menulis buku lah. Iya. Ya menurut Iya. gua sih cerita-cerita Indonesia itu perlu lebih banyak diceritakan gitu, biar orang teh tahu gitu ya, Iya. nggak apa supaya cerita-cerita kita nggak hilang gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang khususnya kalau mau ngomongin kuliner, ya khususnya yang udah lama bergerak di dunia kuliner, mau nulis sesuatu yang ringan, tolonglah bukunya ditulis gitu ya. Siap. I'm talking to you, Kang Tiardo. Tolonglah, Tolonglah ditulis. saya yakin Kang Tiardo kalau nulis buku pasti seru gitu. Oke, terima kasih udah ngobrolin Ya. buku. Sampai jumpa di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, beli bukunya, sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.